konsisten menerapkan itu. Jadi kita sebenarnya sudah punya panduannya gitu ya, yang kurang lebih sangat membimbing, yang menurut saya tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Next please. Nah, local genius saja tidak penting, tidak cukup kan. Jadi kalau kita punya sesuatu, tetapi sesuatu yang bagus kita miliki itu belum tentu bisa diterima di tempat lain. Nah, itu juga kan belum tentu belum maksimal ya. Seperti disampaikan oleh Dr. Bayu tadi. Maaf, mungkin kayaknya Pak Hector menyampaikan ketika ada resistensi di Lombok terkait pariwisata, dia juga lihat potensi itu di wilayah timur karena belum kepemilikan pemahaman yang holistik tentang pariwisata itu sendiri. Nah, terkait produk di sini, jadi teman-teman juga perlu mengidentifikasi apakah produk-produk yang Anda miliki itu well along atau bisa diterima oleh rakyat. Itu juga penting. Jadi kalau misalkan babi guling enak, ya menurut kita, tapi menurut market gimana? Jadi itu juga penting. Jadi bagaimana kita melakukan test market, survei market atau market analisis. Jadi sehingga ada keseimbangan. Jadi yang menyimpulkan asumsi sendiri bahwa teknik karena itu sangat sesuai dengan global fenomena ya. Apalagi sekarang secara spesifik dalam G20 ini isunya adalah climate change, dan Kelor menjawab salah satunya itu karena Kelor menyerap 20 kali lebih besar karbon daripada tanaman lain. Itu scientific jurnal, jadi bukan karangan, dan itu sudah masuk kualitas Q1. Jadi hasil jurnalnya masuk klasifikasi Q1. Dan dibuktikan lagi dengan local genius kita itu tadi. Jadi bagaimana Kelor itu masuk ke dalam berbagai literatur itu sangat powerful sekali. Dan kemudian turunannya sebenarnya banyak sekali produk-produk yang berbasis Kelor. Nah, itu juga harapan Tian adalah menggarap Kelor ini menjadi salah satu produk unggulan di Desa Taruk nantinya ya, yang produk turunnya sangat banyak sekali, dan dia sangat most adaptable plant gitu ya. Jadi dari 0 sampai 1500 mdpl, jadi dia bisa menyesuaikan. Jadi tidak ada kondisi khusus yang dia butuhkan untuk tumbuh. Nah, itu ternyata related. Jadi apa yang kita punya lokal, kalau itu ditawarkan ke global, ternyata bisa diterima. Mungkin next. Nah, sehingga di dalam pengembangan baik itu UMKM maupun desa wisata, saya selalu berkaca pada dua pandu ini, Bapak Ibu. Jadi pertama, kita punya product and services yang mana kita bisa menggali, terus kemudian menemukan, terus kemudian membuat inovasi, kreativitas berbasis product and services. Tapi kita juga sering lupa untuk memikirkan satu hal lagi, yaitu market gitu ya. Jadi harapan yang kedua-duanya ini harus diseimbangkan. Kalau kita bikin produk A, apakah produk A ini ada yang beli gitu ya? Kalau yang beli, siapa marketnya, dari mana mereka, harganya mereka berapa? Jadi market profiling itu juga sangat penting. Hal itu yang lakukan sebelum kami menawarkan produk-produk yang ada di Karo. Contohnya, jadi sebelum pandemi kita membuat beberapa experience yang berbasis spiritual, namanya sehingga kami dari semua konsep yang kita ciptakan itu, kita menggunakan mind map. Di situ kita petakan semua potensi wisata yang ada, strength, segala macam suaranya. Kemudian kita segmentasi, terus kemudian targeting siapa yang kita jual, dan profiling siapa yang akan kita targetkan. Dan itu mengerucut ke beberapa resort atau hotel-hotel yang ada di sekitar kita, seperti Padma Resort, Capung Sebali, dan Kayon Jungle, dan banyak lagi. Jadi produk-produk yang kita tawarkan itu harus inline dengan marketnya mereka, sehingga kita bisa menjual produk-produk yang lebih yang lebih premium, terus kemudian bisa berkualitas, kurang lebih seperti itu, dengan adding value community base. Jadi Prof. Bayu juga sudah menyampaikan tadi, immersive ini, participatory ini penting karena ini adalah community base. Jadi sebisa mungkin kita melibatkan masyarakat setempat. Kemudian sering juga kita lupakan di dalam membangun dua ini, kita juga harus Niki sangat membantu Tian kemarin dengan membangun bisnis model kanvas ya. Jadi
itu yang paling sederhana. Tapi ada banyak strategi sih, karena menurut yang ini sangat penting juga kita memiliki corporate mindset, Bapak Ibu. Ya, walaupun kita ada di desa, mengelola pariwisataan yang ada di desa atau produk and services yang ada di desa, tapi jiwa, pikiran, dan motivasi kita juga harus berbasis korporasi. Karena kalau nggak gitu, kita nggak memikirkan, nggak sustain ya. Jadi kita nggak sustain, sehingga dibutuhkan digital marketing, dibutuhkan akuntansi segala macam. Itu juga perlu menjadi perhatian. Jadi tidak cukup hanya membuat produk atau jasa yang bagus, tetapi kita melupakan satu bagian, yaitu market. Jadi kalau kedua-duanya ini sudah dipikirkan, nanti di tengah-tengahnya itu ada banyak, ada manajemen, tata kelola, marketing segala macam. Biasanya nanti akan ketemu dan satu yang lainnya akan ada keterkaitan. Mungkin nextnya nanti. Nah, mungkin itu yang saya bisa share ya pada pagi hari ini dalam upaya untuk menyemangati teman-teman yang dikirim peta. Ya, jadi sekali lagi terima kasih atas undangannya, Ibu Erin, teman-teman se-Tirta Mulia semuanya. Jadi ini adalah sebuah kehormatan untuk bisa berbagi. Kolaborasi ini sangat penting ya Bapak Ibu, teman-teman yang ada di peta. Jadi opportunity yang sekarang pemerintah siapkan itu tidak hanya berupa funding atau dana atau finansial, tetapi kesempatan-kesempatan seperti ini supaya bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi upaya penelitian, riset, pengabdian masyarakat, terus kemudian pelatihan apapun bentuknya itu sangat bisa diakses, ya sangat mudah sekali untuk diakses. Jadi saya sangat mendukung sekali program-program seperti ini. Disinilah kita sebenarnya bisa bertemu, dan harapannya, karena biasanya kalau kita di desa itu kita terlalu sibuk dengan urusan kegiatan kita di desa. Jadi kita nggak punya overview terhadap apa yang terjadi di luar sana. Nah, disinilah peran penting para peneliti, akademisi yang sudah punya roadmap theoretical, scientifical atau Jadi kalau kita mau ke satu tempat, kita hanya fokus naik apa, lewat mana. Itu kadang-kadang dengan adanya dibantu sebuah peta atau ini loh kalau ke Denpasar ini petanya. Apalagi sekarang petanya sudah dalam bentuk digital, sudah bisa di analytical, yang kira itu sangat membantu. Keberhasilan kami kemarin di Taro bahwa Pantai ini sangat penting ya. Jadi kita tidak hanya bergantung kepada satu tali atau pemerintah saja, tetapi bagaimana ada tali-tali yang lain, ada media yang dalam upaya untuk mempromosikan atau mengangkat, terus kemudian ada akademisi dalam hal ini perguruan tinggi yang kebetulan ya kita mungkin bisa dihitung ya kalau kita mandiri melakukan riset ini. Dana desa habis ya, jadi ini memang adalah sebuah proposal yang sangat bagus. Jadi kita juga tidak membatasi diri hanya akademisi yang ada di sekitar kita saja, tetapi potensi itu banyak. Apalagi sekarang dengan kampus Merdeka ini, saya titip pesan semoga kirim peta, silakan. Kalau ada program-program yang nanti mendatangkan mahasiswa penelitian, itu bertambah sangat bagus sekali. Jadi saya sangat mengapresiasi Bu Chandra Dewi sebagai tim peneliti dan pemilih desa peta. Semoga penelitian yang Gianyar, mudah-mudahan satu persatu desa wisata yang ada di Gianyar ini mulai muncul, dan kemudian dengan munculnya desa wisata ini otomatis produk UMKM itu akan bangun dengan sendirinya. Dan sekarang mensinergikan dengan program-program yang ada. Mungkin itu mantan dari Tiang, dan Tiang mohon maaf jika banyak hal yang tidak sesuai. Yang tutup dengan Brahma Santi Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Mayan Rodika yang banyak sharing, tentu banyak sekali manfaat dan menjadi inspirasi bagi kami peneliti juga dan juga masyarakat setempat yang menekankan bahwa local wisdom, yaitu Trihita Karana ini sebagai sebuah strategi yang bisa merupakan harmonisasi bagi semua komponen kelompok masyarakat, stakeholder yang lain. Tentunya juga market analysis menjadi bagian yang penting. Setelah kita memiliki produk, kemana kita menjual, itu menjadi analisis yang penting perlu kita lakukan. Itu sedikit yang bisa saya dapatkan. Kesempatan selanjutnya saya persilakan Ibu Dr. Niputu Agustini
SEMM yang beliau juga adalah seorang wakil rektor Universitas Trisakti Mulia yang banyak telah memenangkan hibah-hibah riset ya di tingkat nasional. Waktu dan tempat saya persilahkan Ibu. Terima kasih Bu Herin. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Mohon maaf saya agak terlambat tadi Bu Chandra. Startnya sudah jam 9 kurang 15, ternyata jam 11 kurang 15 baru sampai di sini. Ya, saya waktu saya 10 menit ya Bu ya. Ya, ini adalah hasil yang sebelumnya. Nanti tolong scroll ke bawah, lanjut lagi. Ini kan sudah diberikan. Nah, ke bawah. Ya, yang tadi judul saya udah. Ya, lanjut. Nah, ini yang saya berikan suggestion ke tim Bu Chandra dalam pertemuan sebelumnya. Kan beliau minta saya bagaimana sih model integrasi UMKM dan desa wisata. Saya coba melihat dari paparan Bapak Kepala Desa dan para pemuka desa peta, kok sepertinya UMKM dan desa wisata itu harus mengikuti model ini ya. Setelah melakukan eksplorasi potensi wisata, kemudian SDM sudah dialokasikan juga, masyarakat terlibat, kemudian kemas dalam bentuk produk yang nyata. Kemudian kalau keempat aspek itu sudah tercipta, go digital, jangan lupa tadi Pak Bayu juga menyampaikan go digital itu penting. Nah, kalau ini sudah berjalan dengan baik, saya yakin akan berkelanjutan.